itu? Ada Berliana. Oh iya, tadi Lalu? ada Anastasia. Gimana nih Anastasia sama Brenda? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke lah. Nah, apa namanya? Kalau kita mendengar kebenaran itu pasti ya, itu pasti mendesak. Ya, kalau kita mendengar kebenaran yang murni itu pasti mendesak untuk kita melakukannya, pasti mendesak. Ya. Makanya Injil kuasa Allah yang menyelamatkan. Ya. Ada kuasa di situ. Ya. Tidak mungkin kalau kita mendengar Injil yang benar, tidak ada desakan untuk mengenalkannya, itu tidak mungkin. Ya. Kalau hanya mau membuat hati kita tenang, ya tidak hanya di situ perannya. Itu pasti mendesak orang untuk melakukannya. Melakukannya ini apa? Kehilangan segalanya. Ya. Kehilangan semuanya demi Kristus, demi Tuhan. Pasti membuat orang itu terdesak. Ya. Bahasa terdorong. Itu Injil. Ya. Makanya ketika orang udah mendengar Injil, mendengar kebenaran, dia nggak turut, itu sakit kan. Ya. Kalau sebagai pria misalnya, ya dia melihat-lihat sesuatu yang tidak pantas, sebelum aja lalu udah ada keinginan, itu sebenarnya udah ada tahu ini nggak pantas, ini nggak pantas. Ya, dia bisa berkuasa untuk nggak ngelakuin itu. Ya. Jadi itu pasti mendesak. Dan ketika orang tidak mau nurutnya, udah, dia pasti sakit. Ya. Dia udah tahu misalnya harus membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa misalnya. Ya. Dia melalui jalan terus hari demi hari nggak berdoa. Itu pasti ada something yang kurang. Dia bisa mengabaikan itu, tapi pasti ada. Ya. Kalau terus, ya udah, dia seperti membuang mutiara. Ya. Kalau dipaksakan, ya sakit jiwanya sebenarnya. Ya. Karena dikehendaki dengan Allah itu persekutuan, hubungan yang jelas. Dan Injil hanya mengarahkan ke situ. Di mana ke langit baru, bumi baru, ke surga, dan juga hidup seperti Yesus. Itu pasti dorongannya. Mau pekerjaannya apa, mau lagi umur berapa, mau apa, tetap Injil seperti itu. Dan pasti mendesak orang untuk melakukan itu. Mendesak. Ya. Jadi firmannya bukan lagi, ayo cep, kamu dikasih Allah, iya, nggak apa-apa. Gitu. Udah bukan di level itu. Awal-awal boleh, petobat baru boleh. Gitu. Cep. Gitu. Tapi makin lama itu mesti naik. Dia harus kehilangan segalanya demi Tuhan. Ya. Dia harus hidup hanya bagi Tuhan. Ibaratnya begitu. Baik dia kerja, bisnis, apapun lainnya, ya dia bersembah itu. Mesti sampai di level itu. Ya. Gak bisa cep-cep mulu, ya Allah ngasih yang kamu, ya. Ayo, Allah bisa, yuk, saya, ayo, Allah bisa, Allah mengampuni, ayo cep-cep. Seperti membelai gitu. Ya. Awal bisa, tapi setelah itu dia mesti naik ke level yang lebih tinggi. Seperti kalau bayi, ya atau umur 2-3 tahun, ya bangunin mama jam 3 pagi, ya lapar, ya nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Seumur kalian bangun mama jam 3 pagi. Kenapa? Mau makan, ditampar. Ya masak sendiri lah. Ya rebus Indomie sana. Masa udah seumur kamu? Bangun jam 3, kenapa? Lapar. Ya. Ya, jadi begitu. Kalau kita misalnya masuk ke yang ibadah yang mengutamakan misalnya nyanyi, ibadah yang muda lah, ibadah yang seperti pemuda gitu loh, muda-mudi lah, muda-mudi itu apa? Ya ibadah anak muda lah gitu. Ya, sikrek ya kan, lagunya gini, beatnya begini gitu kan ada. Ya. Coba ya bayangin lah, umur segini masih masuk, ya.
Coba 20-30 tahun lagi diri kita mau jingkrakan gitu. Coba mikir deh. Mikir soal kebenaran. Bahasnya kalau di sosial media pacaran gini, oh akan bersama Tuhan bisa. Begitu-gitu terus. 20-30 tahun lagi, yakin masih butuh gitu. Misalnya kalau ibadah butuh jingkrakan. Hah? 20-30 tahun lagi, yang ada, aduh, apa sih tujuan hidup berkesenang gitu? Endingnya itu mau kemana? Ya enggak? Yang dibutuhkan dan mempersiapkan kematian. Ini gue dapat dari mentor tuh. Andre, kita tuh muaranya itu jelas, Andre. Itu apa tuh? Itu nggak akan ketinggalan zaman. Kenapa? Pandai lu tua. Bilang gitu, iya udah juga. Pandai lu tua. Lu mau jingkrakan gitu? Iya enggak gitu sih. Sekarang udah mana? Iya enggak juga. Itu kebenaran tuh sehebatnya. 20-30 tahun lagi renung. Kebenaran apa yang dibutuh? Ya. Yang dari sekarang gitu. Apa? Kehidupan seperti apa? Ya. Yang kau butuhkan. Kejelasan seperti apa dalam dunia kekristenan yang kau butuhkan sekarang. Dari sekarang. Ya. Mestinya kebenaran itu everlasting. Sampai di umur berapa ya akan memahami, itu penting. Kalau hanya motivasi apa begitu-gitu, ya cari di luar aja. Cari di luar lebih jago. Semuanya kita bisa dalam Yesus. Wah bisa, dulu aku begini, sekarang begini. Itu nggak usah orang Kristen yang cerita mestinya. Suruh aja siapa kayak. Atau dari agama lain juga bisa begitu. Dulu miskin, sekarang kaya. Itu nggak perlu bagi Tuhan. Ya enggak. Coba nonton deh kesaksian-kesaksian hidup orang. Ya, begitu. Dan nggak ada apa-apa jadi apa-apa. Kadang juga orang beda agama lain. Ada orang nggak percaya Tuhan. Nggak perlu. Kristen tuh butuhnya cuma apa, kita butuh Tuhan cuma begitu kan enggak. Coba deh apa? Kristen tuh mengajarkan apa? Kita butuh Tuhan tuh apa? Perubahan apa? Kebenaran macam apa? Kristen tuh hanya mengajarkan satu, kepastian. Kepastian. Ya, hanya Tuhan Yesus yang berkata, apakah kau menemukan dosaku, salahku kau temukan? Dia berani mengatakan itu. Pasti ya. Ya. Pasien kita di langit baru menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Itu yang kita kejar mestinya. Dan dalam hidup ini Allah bekerja dalam segala hal menang kebaikan supaya kita serupa dengan Yesus. Kita jalan di situ, fokus di situ. Ya. Selebihnya ya sudah kita bekerja keras, bertanggung jawab dan sebagainya. Ya, dunia ini kita bisa menikmati tapi tidak terikat udah. Ya sebab hati kita di surga sana. Ya kalau dunia ini diambil ya sudah. Itu kebenaran yang everlasting. Ya, yang dibutuhkan sampai sepanjang umur hidup, bukan yang jingkrak-jingkrak. Gitu. Sekali lagi itu tidak salah gimana-gimana amat, tapi kalau kita mau bandingkan, coba 20-30 tahun lagi masih butuh jingkrakan lagu-lagu begitu. Ya, kebenaran yang hanya ya begitulah fokus. Ya. Dulu kan lagu begitu, ajar kami Bapa menghitung hari. Dulu ada lagu-lagu zaman-zaman itu kan. Ya. Lagu apa sih dulu? Hanya kau Tuhan sumber kekuatan. Itu keren, tapi setelah itu berubah lagi. Ya kan dengan lagu. Ditinggalkan kan akhirnya. Terus berubah maksudnya. Tapi kebenaran itu pasti. Langit baru bumi baru itu jelas. Ya Tuhan belum hadir 20-30 tahun, jelas kita butuh itu. Jelas. Itu rumah kita malah. Ya. Makanya kita bersyukur kalau muda-muda gini masih mau dengerin. Ya, ini di umur 20-an, kita di umur 20-an, ada yang belasan, masih mau dengerin, oh itu begituan. Ya. Ini tidak menyangkali kemanusiaan, karena kalau tanggung jawab bekerja keras. Gitu. Kita bersyukur. Ya. Orang berjalan bersama Tuhan, iya kemana? Arahnya kemana? Ya kalau kita harus jelas itu langit baru mengenakan standar kekudusan Allah. Itu mendekat diri kita. Makanya kebenaran itu menuntut kita mengenakan pasti. Ya. Pasti. Jadi, ayo kita belajar bersama-sama aja udah. Satu ya udah di sini. Ini juga denominasi dari mana-mana. Denominasi dari mana-mana. Tapi kita nggak peduli. Yang penting ya yuk mau bareng-bareng kita hidup suci, kita bersama, lalu pulang ke langit baru. Udah. That's it. Ya. Saya melihat tuh Cindy ada nggak ya?
Cindy, mamanya baru meninggal. Ya. Mamanya baru meninggal. Lalu, oh iya, hari ini yang dulu gue pernah ngasih postingan di Kita Bisa itu, gimana sih? Di grup soal anak yang jantungnya nggak salah, Kita Bisa, gue sempat ngasih di akhirnya meninggal. Iya, dulu gue tidak sempat ngomong kalau ini, seingat gue ya gue sempat ngomong kalau ini kenapa-napa siap nggak? Kita nggak ada, Tuhan akan menyembuhkan gitu. Maksud siapa namanya yang ngomong gitu? Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan, memberkati. Kita nggak bisa, kita kalau ngomong juga izin Tuhan gimana? Ya kiranya kalau kau menyembuhkan, yang berdoa dan menyerahkan, ya gitu, nggak bisa maksa. Tuhan akan menyembuhkan. Ya aku ngomong. Nah, kesana kayak Tuhan bersyukur dulu. Bisa. Nggak bisa. Gue cuma mikir, kalau one day nggak ada gimana? Ya itu. Oh dia ngomong sama aku marah-marah. Indra lo kan calon pendeta, Indra. Gue tuh kayaknya nggak ada salah apa-apa. Ini kenapa begini? Oh kita mau ngomong apa? Maksudnya mau ceritain Ayub. Memang ampuh sih. Gimana ya? Tuhan sayang kali sama lo. Gitu-gitu aja ngomong kan. Ini juga pendidikannya nggak tinggi. Ngomong bahasa pasar. Kenapa Indra? Gue tuh kayak neko-neko apa kayak gitu-gitu. Ya gitu. Itu kan protes sama siapa nih? Protes sama Tuhan? Ya enggak deh. Tapi dari cara ngomongnya itu udah protes sebenarnya. Cuma dia ngomong, ya iyalah dia baru punya anak. Terus anaknya kelainan jantung. Dia nggak bisa. Aduh meluk aja susah kayaknya. Ya gimana ya? Bingung gimana? Ya udah kita teman dengerin nih manusia. Ya udah ya udah nggak ada jaminan hidup suci terus nggak ada susahnya ya gimana tuh nggak ada jaminan ya nggak ada. Tuhan lebih tahu diri kita, Tuhan lebih tahu bagaimana cara mengolah batin kita dengan segala kejadian. Tuhan lebih tahu. Sebenarnya dengan ini kan orang jadi memandang oh ya dunia nggak ideal. Wah dulu juga ada di KG 12 mamanya udah sakit apa komunikasi kita nggak bisa ngomong ini kalau mama meninggal nanti sih ini izin dulu ngomong ngomong kan kita dengerin suara kebenaran kalau mama meninggal gimana siap nggak yo ngembang kayak matanya ya jujur ya enggak tapi sekarang sih ya wah mulai itu mau gimana mau kasih penghiburan apa ya udah gitu aja mulai masih jangan kan begitu ya yuk pada deh nggak usah ayo deh orang tuanya ya belum tentu 10 tahun belum tentu 5 tahun umurnya sekarang udah berapa 3 tahun 2 tahun setahun tengah covid ini kita juga udah gitu kan dengan orang tua ya ini 10 tahun lagi kebenaran itu update loh ya jadi one day di posisi itu ya udah siap dan kalau kau yang sudah kehilangan ya sudah siap ya sudah nggak ada kejadian yang kebetulan atau Tuhan coba-coba Tuhan jahil gitu ya nggak ada ini semua dalam kontrol dalam kendali Allah ya udah diarahinnya di situ ini tidak menakut-nakuti atau dia memang begitu kan muaranya begitu ya bumi dikutuk dan manusia diusir dari Eden manusia juga berdosa ya akan mati udah jelas kamu makan itu mati ya udah mati ya puji Tuhan Tuhan hadir terus manusia salib dia ingin kita mengenakan hidupnya ya, supaya lanjutkan everlasting di langit baru sudah kan muaranya ke situ nah waktu Cindy itu hebat juga dia berkata ya nanti sampai jumpa lagi wah hebat ya hebat tough gitu walaupun pasti batin ada aduh saya harus sedih ada tapi ya sudah kita akan kumpul tes kalau kayak gini gimana lebih baik ya kita ngumpul kita akan bertemu nanti persiapkan itu ya persiapkan makanya kita jadi anak yang benar sama orang tua ya kita berjuang ayo orang tua kita punya rekam jejak juga buruk ya orang tua bilang kamu nggak seperti mama ya mama pernah muda kamu nggak pernah tua seperti mama misalnya ya di balik kata pernah muda itu sebenarnya gini mama pernah salah kayak kamu tuh
Kamu pernah salah kayak kamu. Hidup rekam jejak mama bisa pernah buruk kayak kamu tuh. Gitu. Kayak kamu muda kan labil. Ya enggak? Udah labil. 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 Bisa dia berkomitmen sama Tuhan, berikutnya dia bisa mengkhianati. Labil. Mamamu ya juga muda dulu begitu, melakukan kesalahan. Dan dia harus menuai di saat ini. Makanya dia jadilah model begini. Ya udah nggak lengkap. Kamu udah lengkapi one day. Gitu. Jadi orang tua yang baik. Ya, ya begitu. Kematian itu apa deh? Degupnya itu. Ya. Nah kita bersyukur kita dipersiapkan dari sekarang. Ya, ingat 20-30 tahun lagi kamu butuh cingkrakan. Enggak. Yang kamu butuh persiapan kematian. Mana ya? Gitu. Ya dari sekarang. Nggak usah mati fisik, mati batinmu juga. Ya, aku bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Berarti harus ada kematian juga di sini. Itu mulai dari sekarang. Nggak bisa nunggu nanti. Nggak bisa. Kamu menyanyi nggak bisa menopang itu. Harus dari sekarang. Ya. Pada pengurus-pengurus juga, saya juga nggak enteng-enteng amat. Harusnya hari ini Yumiko tuh nggak bisa hadir. Lalu minta gimana gitu. Sebenarnya saya nggak mau turun. Gitu. Nggak mau. Ya. Kenapa saya nggak mau turun? Karena you harus berhadapan sendiri dengan kerumitan itu, kedesak itu. Terdesak itu mesti turun. Saya nggak mau turun. You yang turun. Supaya you mengalami itu. Itu supaya you mengalami itu semua. Kalian mengalami itu. Terdesak. Gitu. Suatu hari kau akan mengerti bahwa itu sesungguhnya baik. Nutrisi jiwa. Ya. Ada yang susah. Kok Anda nggak mau bantu ya? Ya udah. Kita andalkan Tuhan. Kenapa kamu ngomong gini? Gue tuh dari dulu udah pernah ikut satu komunitas. Dari dulu, dari SMP itu udah di komunitas. Tapi itu yang namanya leader. Itu seperti terlalu diagungkan. Bukan diagungkan, terlalu dilihat. Gitu. Apa sih namanya terlalu diandalkan? Kayak ujung tombak gitu. Nggak ada dia semua buyar. Dari dulu gue udah lihat. Makanya gue mikir, ini semakin banyak. Dan gue udah menaruh orang-orang kepercayaan. Gue nggak mau, ngeliatnya gue lagi. Udah lu aja. Ada kesusahan lu hadapi. Itu nutrisi jiwa. Supaya Wanda belajar dan dia ngotot. Kalau ada ban serep, dia nggak akan jaga-jaga. Nggak bisa, harus dia mengandalkan Tuhan. Banyak mentor yang terbatas. Yang tidak terbatas itu Tuhan. Nggak bisa. Pengalaman gue dulu dengan pengalaman sekarang beda. Tapi ini gue nggak mau diandalkan banget. Iya berapa? Kesana kok kayak nggak ini mengabaikan apa? Nggak bisa. Saya harus gitu. Supaya itu pengurus begitu. Makanya nggak enak kan jadi pengurus. Nggak ada. Nggak ada. Biasanya gue nggak pernah mau. Just do it. Lakuin aja. You yang berhadapan. Maka di sini jarang undang bicara. Paling nggak sebulan sekali. Paling nggak. Sisanya harus dari dalam. Makanya dari dalam dia ajarkan, di empowering, kuat. Dan ini orang-orang baik. Dia dengerin, ikut. Gitu. Yang ngotot juga belajar kebenaran. Gitu. Ya, dan melatih. Dan mereka pasti menjadi berkat buat kalian. Ya. Pasti menjadi berkat buat kalian. Nggak mau. Saya nggak mau harus diandalkan. Nggak mau. Karena dari dulu saya lihat. Begitu leadernya hilang, itu bubar. Oh, saya nggak mau. Ini harus jalan. Ya. Ini harus jalan. Mungkin nanti ada ya macam-macam. Ini harus jalan. Lalu yang saya bukan pengurus gimana? Oh enggak, ya ada tanggung jawab di situ. Ada tanggung jawab. Supaya nanti pas kita ketemu itu saling menyenangkan Tuhan. Wah, cun gitu. Cun. Nyambung. Enak aja. Pengurus, bukan pengurus, nggak ada tanggung jawab. Enak aja. Nggak bisa begitu. Sejak kapan kayak gitu? Nggak ada tanggung jawab. Dan sekarang di ruang breakout itu udah mulai ada orang bicara sharing. Satu-satu. Itu terus tuh. Kalian bicara 5, 10, 15 menit. Itu udah luar biasa juga. Pasti ada satu yang bisa dibagi. Ya. Ini luar biasa. Udah, kalau kita mau mendengar kebenaran ini, yuk kita tunduk diam. Ayo kita dengar. Ya. Walaupun salah, kita bertobat. Seperti Petrus yang menyangkal Yesus itu parah loh. Tapi dia bertobat. Ya. Habis itu dia disalib kebalik. Mempermuliakan Allah. Dia udah nggak ada lagi menyangkal Allah. Nah, seperti Yudas yang tahu kebenaran, dia menyangkali. Akhirnya dia balikin ke uang. Aku menyerahkan darah yang tidak bersalah.
Dia tahu kebenaran tidak bisa disangkal. Kebenaran tidak bisa disangkal. Tidak bisa disangkal. Kamu harus hidup suci, kamu harus all out bagi Tuhan, kamu harus memindahkan hati suka itu nggak disangkal. Itu sebenarnya semua kebenaran. Disangkal itu bisa. Bisa aja hidup. Tapi one day itu akan seperti itu. Melempar 3 biji karbon perak itu. Menyerahkan darah yang kita besar. Ibaratnya kalau bahasanya aku membuang kebenaran. Ini mangkuk kacang merah. Ya. Jangan sampai di keadaan seperti itu. You nggak bergaul dengan Allah mungkin bisa melalui hidup. Tapi one day itu akan seperti itu. Baliknya. Nah, akhirnya Yudas bunuh diri. Ya, dia menyangkali kebenaran. Dia bunuh diri kan. Ya, jangan. Ayo kita teduh. Ya, kita menghormati Tuhan. Oke? Mari kita. Tuhan, terima kasih yang bersyukur atas pertemuan ini. Lalu juga bersyukur atas orang-orang yang Kau percayakan yang baru kepada kami. Anda, Elisa, Pua, dan Berlian. Kami menyerahkan ponsel ini ke dalam tangan-Mu dan kami bersyukur atas kebersamaan kami. Ya, kami akan terus melanjutkan dengan breakout Tuhan. Pimpin kami semua, apa yang kami kerjakan, apa yang kami sharingkan, semuanya berguna untuk menumbuhkan iman kami. Kami juga menyerahkan Cindy yang baru saja kehilangan namanya. Kami tahu bahwa ini perpisahan sementara sebab kami akan bertemu dengan orang yang kami kasihi lagi nanti di lahir baru. Menyerahkan Cindy beserta keluarga, Engkau yang mencukupi kebutuhannya, Engkau yang menuntun dia dalam kebenaran. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati semua. Thank you, Ko Andre, buat sharing singkatnya. Teman-teman jangan meninggalkan ruangan ini karena kita mau langsung ke sesi breakout room. Bakal dibagi sama Eve. Oke. Oke. Yunika gimana keadaannya? Udah enakan? Kamu kenapa nih? Mungkin ada yang nggak tahu ya, itu kenapa gitu kan? Iya, jadi aku positif COVID. Gejalanya itu dari hari Rabu siang, iya dari pagi ke siang jam 11. Aku lagi kayak keliling-keliling taman gitu. Masih happy nih pagi-pagi main sarapan bareng sama keluarga. Terus tiba-tiba udah mulai ke siang, aku tiba-tiba bilang ke papaku kalau aduh kok lemas ya tiba-tiba apa karena kepanasan gitu kan. Maaf. Habis itu eh, istirahat selama Rabu Kamis. Nah kebetulan Rabu itu aku ada kayak liburan tapi emang nggak apa ya namanya kayak di situ asri lah tempatnya dan nggak banyak orang juga. Akhirnya Jumat tuh pulang ke Medan ke rumah gitu. Nah, ada habis itu aku kayak makin nggak bener nih demamnya. Demamnya tuh kayak muncul timbul, hilang timbul. Terus pusingnya luar biasa. Eh Habis itu Jumat pagi aku langsung PCR. Keluar sore terus dinyatakan positif. Aku langsung isolasi di kamar sendirian di rumah. Habis itu sekarang udah hari Sabtu ya. Uh-uh. Hari Sabtu, demamnya itu udah hilang, tapi karena karena aku kayaknya udah COVID-nya itu kan berarti udah beberapa hari ya. Karena kan gejalanya itu muncul 4 sampai 6 hari setelah kena gitu. Nah, sekarang itu aku
demamnya udah hilang, tapi muncul lagi symptoms-nya yaitu diare. Terus diare, terus yang kemarin nggak pernah ada flu sama batuk, sekarang ada lagi. Ada, jadi kayak yang beberapa hilang symptoms-nya, terus sekarang muncul. Terus pas aku lihat hasil CT aku kemarin tuh kayak rendah banget kan, bagusnya itu 37, aku tuh udah 20 sama 18 gitu. Em, Sebenarnya aku jujur agak shock sih, karena kan aku mikirnya oke, imunnya udah oke gitu kan karena masih muda. Terus nggak ada yang pernah, aku nggak pernah sama sekali menyangka aku akan kena COVID sama sekali. Dan kalau misalnya aku kena COVID sebenarnya oke, nggak apa-apa, tapi karena aku berada di rumah yang ada orang tua, itu yang membuat aku lebih khawatir sebenarnya. Karena kalau waktu itu kan udah berumur ya, udah 50. Terus gimana ya? Ya deritanya ya tidur nggak pakai AC, terus makanannya sup aja gitu. Minum juga harus 3 liter sehari, obatnya banyak, em, tidur sendirian, ya pokoknya harus buat jangan sampai bosan lah. Mungkin aku hanya bisa bilang sama teman-teman, tetap jaga kesehatan, jangan lewat prokesnya. Jadi mungkin kita berada, mungkin dulu tuh aku ketat ya prokesnya. Mungkin ada di tahap jenuh, atau mungkin sekarang teman-teman juga berada di tahap jenuh, ataupun kayak udah bosan melakukan rutinitas terhadap prokes-prokes. Jangan. Jujur aku dari keluarga aku, dari keluarga mama, keluarga papa, baru aku yang pertama kena. Dari mulai positif, dari mulai COVID ada sampai sekarang, itu baru aku dari keluargaku semua, keluarga besar yang kena itu baru aku. Dan ini kayak menyadarkan aja kalau jangan main-main sama COVID. Dan kayaknya COVID yang sekarang kan menularnya kayaknya lebih cepat nih. Dan aku nggak nyangka kalau gejalanya itu agak parah ya menurut aku. Tapi puji Tuhannya kemarin aku juga langsung foto toraks dan bersih. Karena kan kalau udah sampai toraks, udah sampai paru-paru itu gawat ya, sesak. Jadi teman-teman semuanya minum banyak, berjemur, banyak makan sayur, buah, dan juga jangan lewatkan, kalau Kak Mei tadi bilangnya jangan banyak-banyak baca buku, banyak-banyak dengar suara kebenaran. Ya, karena who knows, siapa yang tahu kan kita gimana ke depannya. Ya, pasti kita semua berharap sembuh, tetapi pasti di dalam proses itu ada sesuatu yang harus kita ubah kan. Ada sesuatu yang kayaknya ada nih yang something yang harus kita upgrade. Nah, gitu ceritanya. Iya, jangan begadang. Ya, benar-benar. Istirahat cukup. Oke, noted well. Jadi jangan begadang juga. Eh, Istirahat cukup, jangan ada mikirin apa-apa. Dan jujur sebenarnya kan hari ini seharusnya aku yang sharing. Tapi entah kenapa aku nggak tahu ini dampak COVID apa karena pemikiranku aja aku jadi sulit berpikir. Bahkan aku baca buku aja kayak aku nggak bisa mengelolanya. Jujur, jadi aku ada buku, tapi aku nggak bisa mengelola kata-kata itu dalam pikiranku. Aku nggak tahu itu hanya pikiranku aja atau emang ada efek karena pusingnya ya. Tapi hopefully besok-besok aku maksudnya harus bisa dikontrol lah gitu. Paling itu aja sih Kak Ibet. Oke, Nika, kamu BWS ya. Semangat. Temukan berkat kekalnya ya. Oke, silakan feel better sini ya. Silakan Fit, start. Silakan teman-teman di pencet tombol. Kamu masuk rumah mana ya, Fit? Kedua. Kedua. Ini si Karut itu mau ke Kagena bentar. Ngapain? Mau main aja gitu. Masukin di roomnya aku aja ya.
sama siapa? Ya, sama nikah dan lain-lain. Ya udah. Ku mau. Well, aku nomor 2 ya. Nomor 2. Ini masa sih? Well.